Perkenalkan, nama saya Naufal Haidar Jawad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang saya lakukan. Langsung saja, kita pasti sudah familiar dengan isu perubahan iklim atau yang biasa disebut dengan climate change. Karena memang akhir-akhir ini isu tersebut menjadi hal yang ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Adapun penyebab utama dari perubahan iklim ini adalah banyaknya gas emisi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar dari fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Sehingga akhirnya gas itu akan berkumpul dan memerangkap panas matahari yang diterima oleh bumi dan tidak akan bisa kembali keluar lagi atau yang biasa disebut dengan efek rumah kaca. Kemudian kenapa kok energi dengan bahan bakar fosil ini masih terus digunakan? Padahal kan banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, hal tersebut dikarenakan untuk saat ini energi berbahan bakar fosil masih merupakan sumber energi utama yang digunakan oleh manusia. Maka dari itulah perlu adanya sebuah sumber energi pengganti yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Nah, karena permasalahan tersebutlah di sini saya membuat suatu makalah tinjauan pustaka yang saya beri judul Sumber Energi Terbarukan dan Pengaplikasiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah tersebut. Nah, dalam penjelasan saya di sini, supaya kita lebih mudah dalam menangkap dan memahaminya, saya akan membaginya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari sumber energi terbarukan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan energi terbarukan dibandingkan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan efisiensi dalam pengaplikasian sumber energi terbarukan. Dan yang terakhir, saya akan menutup penjelasan saya dengan suatu kesimpulan. Baik, langsung saja saya mulai dengan bagian yang pertama, yaitu pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang didapat dari alam, bersifat dapat diperbarui, dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, untuk contohnya, di sini saya memberikan dua. Yang pertama yaitu dari sumber matahari, dan yang kedua dari dorongan atau hembusan angin. Nah, untuk matahari sendiri, kita sendiri pasti tahu, matahari itu terus-menerus memancarkan sinarnya ke bumi ini. Nah, sehingga energi yang dihasilkan itu sangat melimpah. Maka itu merupakan salah satu contoh sumber energi terbarukan. Nah, untuk cara pemanfaatan dari matahari sendiri bisa dengan sebuah alat yang bernama solar panel atau panel surya. Nah, itu. Nah, nanti alat ini akan menangkap cahaya yang diberikan oleh matahari dan memprosesnya. Setelah itu berubah menjadi sebuah tegangan yang akan bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, contoh yang kedua yaitu dari angin. Nah, untuk angin ini caranya yaitu dengan membuat sebuah kincir-kincir angin. Nah, ini ketika angin akan berhembus atau memberikan sebuah dorongan yang bisa memutar kincir itu, nantinya ketika dihubungkan ke dalam generator, turbin itu bisa menghasilkan suatu energi gerak yang dapat dirubah ke energi listrik. Gitu. Lanjut, bagian yang kedua yaitu tentang kelebihan yang dimiliki oleh energi terbarukan dibandingkan energi dari bahan fosil. Nah, yang pertama, energi terbarukan dalam menghasilkan energi itu
tidak diikuti dengan adanya gas emisi apapun. Jadi energi yang dihasilkan itu bersifat bersih. Nah, hal ini sangat berbanding terbalik dengan energi yang dari bahan fosil. Karena energi dari bahan fosil itu banyak menghasilkan gas-gas buangan. Contohnya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Nah, dan gas-gas tersebut juga yang merupakan penyebab utama dari munculnya efek rumah kaca yang tadi. Nah, untuk kelebihan yang kedua, yaitu energi terbarukan menghasilkan energi yang bersifat melimpah dan tidak akan pernah habis. Nah, ini dikarenakan energi terbarukan tidak seperti energi fosil juga, yang diambil dari mineral-mineral bumi yang itu bersifat terbatas dan tidak bisa diperbarui. Nah, untuk energi terbarukan sendiri, tentang jumlah energi yang dapat dimanfaatkan itu tergantung dari efisiensi mesin atau sistem untuk mengolah energi tersebut. Jadi ya tergantung mesinnya atau energi terbarukan ini. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu tentang biaya yang diperlukan untuk menghasilkan energi terbarukan akan lebih murah dibandingkan energi fosil. Contohnya minyak dan nuklir dalam jangka yang lebih panjang. Karena mungkin ya memang ketika pertama kali dalam pemasangan alatnya, energi terbarukan terlihat lebih besar dalam penggunaan biayanya. Tapi dalam selanjutnya, dalam perawatan dan terus-menerusnya, itu akan jauh lebih kecil. Dan bila di total, memang biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih kecil. Sehingga dalam sisi biaya juga lebih baik energi terbarukan dibanding energi fosil. Nah, pembahasan di bagian yang ketiga yaitu tentang cara meningkatkan efisiensi dari energi terbarukan. Nah, kan di sebelumnya juga sudah dijelaskan total energi yang bisa digunakan dari energi terbarukan itu ya tergantung efisiensi dari sistemnya yang digunakan untuk mengolah energi terbarukan tersebut. Nah, maka dari itu dapat dengan salah sebuah sistem yang bernama smart grid. Nah, untuk smart grid sendiri merupakan sebuah sistem jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang canggih, sehingga dapat memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien dan menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi. Nah, jadi apabila kita bisa menerapkan smart grid ini, energi yang didistribusikan itu akan jauh lebih banyak dan efisien. Tidak akan banyak energi-energi yang terbuang selama proses distribusi tersebut. Gitu. Nah, jadi dari semua pembahasan tadi, saya akan memberikan sebuah review atau mengulang kembali agar pemahaman yang didapatkan lebih kuat. Yaitu yang pertama, energi terbarukan adalah jenis energi yang didapatkan dari sumber-sumber yang dapat diperbarui. Contohnya adalah panas sinar matahari dan hembusan angin. Kemudian yang kedua, kelebihan yang dimiliki energi terbarukan yaitu jumlah energi yang melimpah, tidak menghasilkan gas emisi, dan biayanya lebih murah. Dan yang tadi terakhir, pembahasan yang ketiga yaitu agar efisiensi yang energi terbarukan ini dapat optimal, maka perlu menggunakan sistem yang bernama smart grid ini. Nah, penjelasan terakhir saya yaitu kesimpulan bahwa penerapan energi terbarukan harus banyak ditingkatkan kembali hingga dapat menjadi sebuah sumber energi yang utama menggantikan energi berbahan bakar fosil. Semua itu karena banyak sekali dampak positif yang dimiliki oleh energi terbarukan, serta supaya permasalahan dari perubahan iklim ini dapat terselesaikan. Sekian penjelasan paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.